Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfa Fakhri Sumantri dengan NIM 1931410052, absen nomor 12 dari kelas 2D Prodi D3 Teknik Kimia. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lembar kerja mahasiswa saya, LKM saya dari praktikum pengendalian proses. Untuk absen saya absen genap dengan kebagian bagian pengendalian tekanan. Baik, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu gambar PNID dari pengendalian tekanan. Pertama-tama di sini ada udara, dimulai dari udara. Udara ini udara bertekanan yang disuplai dari kompresor. Setelah udara masuk ke unit peralatan, udara tersebut di-split atau dipecah menjadi dua arah. Ada yang mengarah ke atas dan ada juga yang mengarah lurus atau ke kanan. Untuk yang mengarah ke atas itu berfungsi untuk menggerakkan final control element atau akuator, atau bisa disebut juga pneumatic control valve. Tempat pengendali butuh udara bertekanan dari kompresor untuk bisa membuka atau menutup control valve. Untuk udara bertekanan yang mengarah lurus atau ke kanan ini fungsinya menuju ke bagian proses yang berada di sepanjang pipa proses. Jadi pipa proses ini terletak di setelah control valve orifice sampai menuju pipa pengeluaran. Pipa keluaran bisa lewat dibagi dua. Ada yang melewati tangki terlebih dahulu, ada juga yang tanpa melewati tangki. Untuk udara keluaran, jika melewati tangki, maka V4 ditutup, lalu P3 dan P5 dibuka. Tetapi jika pengeluaran udaranya tanpa melewati tangki udara, maka V3 ditutup, V5 ditutup, dan V4-nya dibuka. Selanjutnya, identifikasi variabel. Identifikasi variabel ini dari pengendalian tekanan itu ada input. Yang pertama itu input variabel, yaitu manipulated variable, MV-nya yaitu laju alir udara menuju pipa proses. Lalu disturbance-nya laju alir udara yang keluar melalui V6. Jadi disturbance-nya itu yang keluar dari V6 ini. Selanjutnya itu output variable, proses variable VV-nya, VV-nya yaitu tekanan udara sepanjang pipa. Terus untuk set point-nya yaitu nilai tekanan udara sepanjang pipa yang dikehendaki. Selanjutnya ada laju alir udara keluar pada V6. Semakin besar maka PV akan semakin turun dari set point yang dikehendaki, sehingga laju alir udara menuju pipa proses harus diperbesar. Lalu jika laju air udara keluar pada V6 semakin kecil, maka PV-nya semakin besar dari set point, sehingga laju alir udara menuju pipa proses harus diperkecil maksudnya.
Selanjutnya yaitu ada aksi proses. Direct process, reverse acting. Reverse prosesnya terlebih dahulu. Jika sinyal MP-nya manipulated variabelnya dinaikkan, maka nilai VV-nya akan turun. Karena sistemnya itu ATC atau air to close, maka semakin dinaikkan sinyal manipulated variable akibatnya nilai PV-nya akan semakin turun. Selanjutnya aksi pengendali di direct acting. Jika tekanan udara keluar orifice P4, PV semakin meningkat melebihi set point, maka pengendali akan menaikkan sinyal kendali agar laju alir udara menuju pipa proses MP manipulated variable dapat diturunkan. Tambahan juga, setelah adanya pengukuran di pengukuran pada P4, tambahannya ini setelah diukur dari P4 akan menuju converter yang akan mengubah dari satuan tekanan menjadi satuan arus agar bahasa dari pengukuran measurement ini dapat dibaca oleh alat yang ada pada pengendali. Jadi pengendali itu dapat mengerti berapa tekanannya dari satuan arus yang didapat. Jadi jika ada sesuatu yang tidak beres, maka pengendali akan mengubah arusnya dan mengubah tekanannya di control valve agar hasil yang diinginkan atau set point-nya itu dapat terpenuhi tujuannya. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.